Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat sore semuanya. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Nabila Taka, akan memandu WOB untuk sore hari ini. Nah, untuk WOB di episode kali ini kita akan mengenal perkembangan optometris di Malaysia. Nah, sebelumnya kita akan invite dulu salah satu narasumber kita, yaitu ada Kak James William. Beliau merupakan salah satu alumni dari salah satu perguruan tinggi di Malaysia, dan tentunya optometri juga. Kita akan sebentar undang ya teman-teman, sembari menyapa. Mohon izin saya tadi sambil lari-lari Kak James untuk bergabung bersama kita. Dan untuk beberapa halo Kak Jem. Hai, Selamat sore. selamat sore. Maaf saya hampir lupa tadi. Gak apa-apa. Sembari kegiatan ya. Nah, teman-teman sudah bergabung bersama kita semua. Ada Kak James William. Kebetulan beliau merupakan salah satu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak James ya, untuk introduksi perkenalan diri. Silakan Kak James. Oke, hai kenalan guys. Nama saya James. Saya baru lulus di tahun ini ya dari Segi University of Malaysia. Tepatnya jurusan optometry. Luar biasa. Nah, sekarang Kak James tinggalnya di mana? Sekarang kebetulan saya di Bali Oh, tinggalnya. di Bali. Oke. Iya, Nggak di Jakarta ya? enggak di Jakarta. Iya, oke. Oke, nah teman-teman, jadi Kak James ini salah satu lulusan yang baru lulus, berarti fresh graduate ya, Kak James? Fresh graduate banget. Eh, Saya baru lulus itu 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, Iya, 3 berarti bulan. sekitar bulan Juni ya. Iya, Oke. Kalau kuliah kita paling masuk langsung ke beberapa topik pembicaraan ya, Kak James. Untuk kuliah di Malaysia sendiri, untuk optometri berapa tahun, Kak? Sebenarnya sih 4 tahun ya. Hmm, Tapi saya itu kan saya angkatan 2019. Jadi harusnya itu COVID ya? Iya, jadi saya kenanya COVID. Waktu saya masih semester kedua di situ, saya kena dampak COVID ya, harus lockdown. Jadi mau tamu harus ditunda setengah tahun, seperti ya 1,5 sampai 1 tahun sih kayaknya waktu itu. Jadi kan kalau optometris kan banyak kan praktek ya. Betul. Di situ. Jadi mau tamu kita harus tunda setengah tahun, seperti itu sih. Berarti selama itu pulang ke Indonesia enggak, atau di sana? Sempat pulang juga. Iya. Tapi memang nggak kuliah gitu ya? Ada sih, cuman pelajaran-pelajaran yang mata kuliah yang teori, jadi yang masih bisa di online kan, ya seperti itu. Berarti sisanya full dirumahkan gitu ya? Iya. Nggak kuliah. Kan. Oke. Jadi kayak angkatan saya itu jadi terlambat gitu. Tapi mungkin sebuah kesempatan juga ya, kebetulan memang ya dampak dari COVID luar biasa ya di Indonesia juga waktu itu, memang ya hampir berapa juta jiwa ya yang meninggal. Betul banget. Nah, Kak Jam, untuk Segi University di Malaysia ini memang jurusan kesehatannya selain optometri ada apa aja? Oke. Untuk Segi sendiri kita ada jurusan kedokteran gigi, farmasi, kedokteran umum, sama optometri. Oh. Berarti memang lumayan banyak ya? Banyak. Kalau optometri berarti masuknya S1 aja atau ada S2-nya juga? S1-nya ada, S2-nya juga ada di situ. Oh, di Segi juga? Di Segi juga ada. Luar biasa. Nah, berarti beberapa topik kan kalau di Indonesia sendiri kan kita memang baru ada sampai D4 ya. Termasuk mungkin D4 juga hanya satu itu di Ukrida ya, di Jakarta.
Mhm. Nah, memang kita mungkin dari perkembangan optometri di kita kan ada beberapa mungkin step yang ya agak kalau secara istilah kasarnya itu masih ketinggalan gitu ya dari negara tetangga kita ya. Betul. Yang memang lebih satu step lebih melangkah lebih maju gitu ya sebetulnya. Padahal memang banyak beberapa kasus memang ya di Indonesia sendiri kan banyak sebetulnya tentang kesehatan mata. Hanya memang tidak terperhatikan. Nah, Kak Jem, kalau di Malaysia ini banyaknya ngapain aja? Ya kayak prakteknya lah contohnya. Ini mungkin bisa di-spill sedikit nih. Biar Oke. yang nonton penasaran. Hmm. Halo? Sorry Halo? tadi koneksinya agak Oke. terganggu ya. Oke. Oke, silakan Jadi lanjut, Kak. oke, untuk prakteknya sendiri kita ada 4 klinik. Jadi yang Hmm. pertama itu general clinic. General Iya. clinic itu basically eye test, kayak eye check up gitu. Jadi Hmm. full pokoknya dari luar mata sampai ke dalam mata secara umum. Hmm. Oke. Iya. Terus yang kedua itu kita ada contact lens clinic. Jadi Hmm. contact lens clinic itu biasanya kita uh, ada contact lens fittings, Iya. ada contact aftercare, terus ada jadi rutinnya seperti itu, fittings, Hmm. aftercare, complaint, seperti itu. Contact lens juga terdiri dari ya kita ada practice RGP juga, Iya. ada visual lens, uh, soft contact lens juga ada, Hmm. seperti itu sih. Terus satu lagi yang ketiga itu kita ada low vision clinic. Oh, low vision juga ada Ya, ya. kita ada low vision clinic. Jadi biasanya kita ngundang subjeknya kita undang orang yang ada yang punya bukan kita bilang punya ya, mereka yang ada Iya. gangguan penglihatan low Khusus gitu vision. ya. Iya. Iya, low vision kita undang ke kampus kita. Jadi kita jadiin subjek. Jadi Ah. biasanya kita ada di grouping gitu. Jadi kita ada Hmm. tim low vision. Jadi kita practice low vision juga di situ. Kalau misalnya dia butuh alat bantu, jadi kita boleh prescribe alat bantu juga untuk orang-orang yang low vision. Nah, yang terakhir ini kita ada binocular vision clinic Iya. dash pediatric. Jadi Anak ya. binocular vision sama ya pediatric itu digabungkan gitu. Hmm. Jadi Oke. binocular vision clinic ini untuk orang-orang yang punya kelainan binokular, jadi kayak Iya. strabismus, Hmm. amblyopia, uh, banyak lagi lah pokoknya. Nah, satu lagi itu pediatric. Jadi anak-anak dari umur 5 bulan saja biasanya kita sudah bawa ke klinik kita untuk kita Iya. cek matanya. Seperti itu sih basicnya. Oke, luar biasa ya. Ya. Nah, berarti memang ada klinik sendiri gitu ya. Jadi nah klinik di situ dikomersilkan Kak James atau memang khusus untuk praktikum saja? Dikomersialkan. Jadi Hmm. biasanya tergantung, misalnya kita student itu kita ada kuotanya. Hmm. Jadi setiap semester itu kita harus bawa pasien atau ngeliat pasien Hmm. uh, sebanyak kota yang ditentukan gitu. Jadi misalnya kalau kita nggak cukup kota, mungkin kita nggak bisa lulus ya. Oh, Jadi mau tahu target mau gitu tahu target ya. harus ada targetnya gitu. Jadi kayak seperti general clinic, biasanya per semester itu kita harus nyari 40 pasien untuk Wih, general clinic doang. Ya, 40 selama satu pasien semester itu. satu semester doang. Satu semester doang, 40 patients. Itu patients juga nggak boleh yang biasa-biasa doang. Harus Mungkin yang ada bukan kasusnya. yang kalau minimal sih minimal orang tua. Minimal Hmm. orang-orang tua yang 60 tahun ke atas ya, atau kalau bisa uh, orang orang yang masih muda tapi mereka punya kelainan refraksi Lain yang lain. mungkin tinggi banget, yang sindrisnya astigmatismenya yang tinggi banget, ataupun pokoknya yang ada masalah deh, jangan yang biasa-biasa doang gitu, seperti itu. Jadi yang ada kasusnya ya. Memang harus ada kasusnya gitu Betul, ya tiap orang pasien. Oke. harus ada. Oh, luar biasa. Ya, jadi kita juga struggle gitu, tapi untungnya waktu itu aku sama teman-teman aku bikin kayak um, seperti
promosional ya di sosial media gitu untuk Iya. narik pasien. Jadi kita bikin webinar juga untuk narik pasien gitu. Jadi ya syukur sih bisa lumayan dapat banyak gitu. Sampai sekarang juga aku udah lulus masih ada yang kontak-kontak gitu. Dia nanya, kok masih ada nggak sih apa eye check up gratisnya gitu. Soalnya ya gitu seperti itu. Jadi Berarti di memang. kampus saya sendiri tuh, sorry tadi boleh Iya, dilanjut? gimana lanjut Kak? Oke, Lanjut lanjut. oke. Di klinik kita ini juga equipment-nya yang paling lengkap ya dibandingkan kampus-kampus yang lain. Ada yang nggak tahu juga di Malaysia juga ada UCSI ya. Kan pernah post tuh UCSI. Itu termasuk kampus optometri baru itu. Oh, UCSI, di situ UK, S1 juga. S1 juga. UCSI S1 juga. Ada yang negerinya UKM kalau tahu. Universitas Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia. Ya, itu juga salah satu kampus. Itu pionirnya sih. Itu mereka pionir optometry school di Optometri. Malaysia. Ya, mereka itu pionirnya. Tapi masalah equipment sih masih kampus kita yang lebih unggul ya. Soalnya kita udah ada masuk OCT. Kita bahkan ada Humphreys Visual Field. Gitu. Jadi kita ada klinik advance. Jadi kalau misalnya orang yang ada kelainan-kelainan seperti keratokonus, kita ada topografi juga. Terus ya basically seperti itu. Keren, keren banget. Ya. Keren. Nah, tapi orang Indonesia banyak gak Kak yang kuliah di sana? Aduh, orang Indonesia nggak ada sama sekali. Soalnya memang kemarin waktu dia masuk kan memang kebetulan akun ini kan yang pegang dua, kadang dipakai saya atau enggak satu lagi admin. Biasanya saya pakai admin yang sekarang soalnya kan banyak ya yang DM. Kemarin memang karena kita jarang ya menemukan kasus optometri ataupun orang-orang optometris yang di luar. Terakhir kan Bu Ferus tuh yang di Medan sekarang. Beliau juga dulu di Filipina kan, pernah di Filipina untuk cuman langsung OD kan kalau di Filipina ya, optometris dokter kan. Mereka langsung OD ya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan memang di Malaysia kan jarang ya. Memang yang sekolah-sekolah di kita kan rata-rata D3, kadang kan buka optik ya, kebanyakan kan kayak gitu ya. Betul. Nah, Kak James sendiri memang basic sebelumnya dari orang tua ada optik kah atau memang murni itu ya dari optometri langsung ke sana? Basically orang tua ada bisnis. Oh. Iya. Jadi basically Makanya kemarin butuh STR itu ya. iya. Salah satunya ya. Kalau ayah saya sendiri apa dia RO sih sebenarnya. Dia dulu ngambil diploma gitu. Diploma RO. Jadi STR sih udah ada, cuman saya pengen punya sendiri gitu loh. Juga pengen coba ngelamar di eye specialist di Indonesia, gimana tuh di Indonesia experience-nya gitu biasanya. Luar biasa. Ya, kemarin memang kita juga ada beberapa step yang mungkin ya kemarin yang kita sampaikan memang di beberapa. Kita kan masuknya di bagian kolegiumnya ya. Ada beberapa kolegium yang memang menyarankan kemarin step-step yang salah satunya yang kita kirimkan untuk Kak James. Ya, berarti memang penting sih Kak James. Kebanyakan kan kita orang-orang kita kan kebanyakan di D3 itu lebih banyak ke optisinya sebetulnya. Ya, betul. Mungkin ke proses perkacamataan ya, tidak ke klinis kan. Betul. Kebanyakan memang di kita D3-nya masih penekanannya ke sana. Walaupun ya memang sekarang per 2000 berapa ya, 2020-an mungkin sudah banyak yang berubah menjadi optometri. Kita kan refraksi optisi ya kalau di Indonesia. Oke, kalau ada yang nanya itu, ini kampusnya apa nih atau ini jurusannya apa? Kadang nanya-nanya kan. Terus berubah lagi jadi optometri. Optometri juga kan nggak tahu ya. Iya. Mungkin untuk di beberapa daerah. Nah, kalau di Malaysia sendiri memang kulturnya lebih banyak ke rabun juga memang kasus-kasus mata banyak, Kak. Mungkin boleh diceritain. Oke, yang kasus yang paling sering aku lihat itu di Malaysia, nggak tahu ya, prevalence mereka untuk glaukoma itu cukup tinggi di Malaysia. Ya, jadi SOP optometris di situ mereka harus cek glaukoma screening
per Wih, tahunnya. Ya, oke. jadi mulai dari eye pressure, Hmm. tekanan bola mata, sampai OCT juga kita Hmm. harus ngeliat gitu. Soalnya untuk orang-orang yang umur 60 tahun ke atas itu kan risiko glaukomanya juga tinggi ya. Seperti itu Hmm. sih. Dan hebatnya sekarang di Malaysia itu masyarakat mereka itu udah melek sama optometri gitu. Nah, itu. Nah, jadi apapun keluhannya, ada mungkin matanya sakit atau apa, Hmm. mereka carinya optometri duluan, Optometri langsung ya. optometris duluan. Jadi biasanya mereka datang itu ke uh, optometri klinik, jadi mereka consult, terus misalnya, jadi optometris itu udah capable, udah kompeten untuk Hmm. detect diagnosis penyakit juga udah bisa, even prescribe drugs, even prescription sudah bisa gitu. Tapi kalau misalnya butuh intervensi yang lebih lanjut, biasanya kita refer ke ophthalmologist Ya. seperti itu. Nah, itu yang belum kita temuin di Indonesia tuh itu ya. Rata-rata Ya, di Indonesia tuh memang kita kan masih meleknya masih dokter ya. Kebanyakan kita kan kalau misalnya ada kasus-kasus bahkan minus aja kan ya, minus terus astigmat, kebanyakan kan ke dokter ya. Jarang gitu kan yang langsung. Jadi ke optik itu mereka hanya beli kacamata ukuran ini kan gitu. betul, Apalagi sekarang banyak online tuh ya. betul banget. Nah, sebelum kita beranjak lanjut ke beberapa pembahasan, ini buat teman-teman yang baru gabung yang mau tanya-tanya seputar ya perkembangan di optometri, mau apapun ya untuk Kak Zems mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Nah, baru aja bilang langsung ada nih. Oke, Apakah siap. optometri di sana boleh menggunakan tonometer Skios? Ya. Aduh, Silakan kalau Kak shots Jem. itu, oke, jawab Yang pertanyaan ya. Oke, yang untuk boleh tonometer silakan. shots ini cukup jadul ya sebenarnya. Jadul banget. Tapi standarnya sih pakainya G80 kalau tahu. Oh. Goldman tonometer. Ya, jadi Hmm. kita itu harus pakai Goldman tonometer Iya. untuk cek tekanan bola mata. Ataupun kalau misalnya mau lebih praktis, biasanya mereka pakai eye care kalau tahu. Eye care itu Hmm. dia yang lebih modernnya lagi gitu. Ataupun air puff yang dihembus angin itu. Iya, yang angin ya. Ya, Hmm. angin. Jadi tapi tetap gold standarnya harus pakai Goldman Applanation Tonometer. Hmm. Ya, Berarti seperti nggak pakai sioj ya. Shot jadul banget. Pakai itu udah lama ya, pakai ditempel. Iya, itu Memang udah jadul ya. iya jadul banget. Di Indonesia juga sekarang di kita ya salah satunya di beberapa kampus-kampus ya optometri memang masih ada tapi biasanya hanya untuk edukasi aja. Oh, Karena kebanyakan kan sekarang udah pakai itu ya, udah pakai yang tonometri menggunakan itu yang hembusan angin. eye puff, yes. Betul. Ya. Nah, Ya, nah itu seperti ya mungkin mudah-mudahan terjawab ini dari Kak siapa tadi Kak Lea Ramadan ya. Nah, Kak Jem di Malaysia berarti dari 2019 sampai kemarin 2024 ya ya, betul. dengan keselang COVID. Ya, sama COVID juga. Hmm, Soalnya di Malaysia juga cukup ketat ya COVID. Kalau betul. lockdown itu benar-benar lockdown gitu, nggak boleh keluar. Oh, Susah banget deh waktu itu. beda. Susah banget. Kalau di kita kan masih bisa jalan-jalan rahasia ya, Ya, masih bisa akses. Nah, betul. Kak Jem untuk di satu angkatannya itu kalau perkembangan di sana, kalau di kita kan masih ada yang memang masih minimal itu ya untuk jumlah mahasiswa dan lain-lain. Nah, kalau di sana peminat optometri dari pengalaman kemarin Kak James gimana? Peminatnya sih mulai boomingnya baru-baru sekarang ya. Oh, 1 sampai 2 tahun belakangan boomingnya. Seperti itu. Kayak angkatan aku itu ada sekitar 40 orang. Tapi yang news yang paling baru ya, saya kasih tahu, dikasih tahu batch yang paling baru itu ada 80 oh, siswa. Itu batch yang lumayan paling ya. main Hmm. banget sih. Seperti itu. Ada dari Indonesia juga. Nggak Satu ada. dua ya. Sayangnya nggak ada sama sekali. Jarang ya. Nah, berarti selama di sana kos sendiri gitu ya. Sendiri.
Atau ada asramanya gitu Kak Jem? nggak nggak ada Nggak ada. asrama. Jadi kayak kos gitu ya, ngekos. Iya betul, kos. Oke. Keren, tapi keren ya. Nah, selama perkuliahan apakah ya ada praktek magang gitu ke rumah sakit atau klinik gitu di sana? Ada banget. Itu Banyak gitu. salah satu syarat. Itu syarat emang harus. Jadi dalam 4 tahun itu kita harus ada at least setengah bulan untuk magang di optometry clinic. Boleh optometry clinic, boleh optical shop. Itu bebas. Oke. Tapi yang satu lagi untuk yang periode kedua, sesi magang yang kedua itu memang harus di eye specialist di rumah sakit mata. Seperti itu. Wajib itu. Itu Wajib ya. Itu wajib. Kalau nggak lulus gitu. Yang nggak lulus. Memang harus. Oke. Seperti itu. Nah, di sini ada yang nanya lagi nih. Oh, ini mah biaya katanya. Spill biaya sekolah. Tapi mungkin ini di luar ngekos ya Kak James, bisa ditambah sedikit. Untuk kayak semester seperti itu ya. Oke, untuk semester masih lumayan mahal ya. Beda sama di kita ya. Bisa dibilang udah kayak kuliah kedokteran di setara sama kuliah kedokteran di Indonesia. Waduh. Iya, harga itu. Jadi mungkin kalau kakak yang ada minat untuk kuliah di Malaysia boleh coba ngambil beasiswanya sih. Ya, mereka juga ada program-program beasiswa, scholarship biasanya seperti itu. Terbantu gitu ya. Kalau full biaya lumayan juga ya. Belum lagi biaya hidup ya. Biaya hidup ya sama seperti kayak di Jakarta sih. Oh. Ya. Oke. Sama kayak di Jakarta. Tergantung gaya hidup sih sebenarnya. Ya. Tergantung kitanya lagi berarti ya. Kembali lagi ya. Betul banget. Untuk makanan sih ya murah. Makanan murah, banyak kok. Bukan makanan murah. Living cost-nya juga ya standar lah. Nggak sampai yang betul-betul gitu ya. Iya. Standar sih. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Kali Linda 81. Nah, kalau mau ketemu langsung boleh di Bali ya. Kak James, di Balinya di mana nih? Aku di daerah Kerobokan gitu. Iya, Kerobokan. Masih di Kuta sih, masih di Kuta. Di Kuta ya. Iya. Berarti orang tua juga punya optik di sana, Kak James, atau di Jakarta? Enggak. Saya asli Medan sebenarnya. Oh. Jadi orang tua di Medan. Oke. Nah, ini adalah satu lagi nih Kak James dari Tiara Rezi. Kak, maaf aku baru gabung katanya. Aku boleh tahu gimana ceritanya kakak daftar kuliah ke Malaysia, Kak? Aku juga pengen soalnya. Gimana Kak James? Oke. Awalnya sih aku lewat agensi ya. Kan banyak tuh agensi-agensi yang untuk bantu siswa-siswa yang pengen kuliah di luar negeri ya. Biasanya sih dari situ lebih gampang. Jadi coba misalnya di kota masing-masing kan ada kayak education fair gitu. Yeah. Coba datangin education fair-nya gitu. Jadi mereka biasanya ada nawarin kampus-kampus yang mana gitu yang recommended, terus ditanya tuh boleh ada optometrisnya nggak, ada jurusan optometrinya nggak, seperti itu. Lebih gampangnya seperti itu sih. Jadi kalau lewat agensi lebih nggak lebih ribet gitu. Jadi mereka kasih step by stepnya dibantu sampai selesai. Kan gitu ya. Betul banget. Jadi waktu itu pas ada itu kegiatan di Medan itu, seperti edufairnya di Medan. Apakah dari Malaysianya sendiri yang ke kita atau memang seperti agensi dari orang Indonesianya gitu? Ya, dari Indonesia sendiri. Jadi agensinya orang Indonesia. Jadi mereka itu yang memang untuk mempersiapkan siswa untuk luar negeri seperti itu. Kuliah keluar gitu ya. Oke. Nih, alasan kakak memilih kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri gitu. Oke. Alasannya ya
waktu 2019 di Indonesia belum ada optometris ya kalau nggak salah. Belum ada jurusan optometri kalau nggak salah Iya, ya. masih refraksi ya, masih RO ya. Iya, belum ada seperti itu. Jadi yang mau tak mau harus di Malaysia yang paling Betul. dekatnya. Seperti itu. Jadi ya terpaksa dan dorongan orang tua mungkin ya. Jadi terbang. Ada sedikit dorongan orang tua. Berarti pure memang ya karena kita perkembangan di kita ya masih terbatas ya pendidikan ya optometri dan refraksi kan masih bergabung gitu ya. Jadi memang kurang mendukung ya. Di kita belum sepenuhnya mendukung. Mau tanya untuk STR-nya apa bisa dipakai di Indo? Nah, ini bisa banget lah. Kemarin sempat diskusi juga sebetulnya awal dari situ ya, Kak. Iya, betul. Kemarin Untuk STR mana sih, memang ya untuk STR sih saya belum ada ya. Lagi Mhm. ngurus STR, tapi Oke, seharusnya bisa sih. siap. Ya, seharusnya. Tapi kemarin persyaratannya udah dicoba Kak James ke webnya langsung. Eh, Ada untuk penyetaraannya. penyetaran udah dicoba sih, lagi diproses. Tinggal nunggu ya, tinggal nunggu Ya, eh, proses itu keluar ya. proses. Ya biasanya nantinya tuh ada seperti Serkom ya, istilahnya sertifikat kompetensi yang harus diupload ke itu ke KTKI, Kak. Betul. Biasanya nanti memang akhirnya prosesnya di KTKI. Ini ada lagi nih, Tiara Rezi, kalau kita udah lulus D3 optometrinya, mau nyambung ke Malaysia, itu bisa langsung nyambung D3 ke S1 atau mulai kuliah dari awal lagi, Kak? Untuk yang ini aku kurang paham ya bisa atau enggak. Tapi kalau di Malaysia itu mereka ada program akselerisasi untuk Hmm, orang-orang yang punya diploma optician ya, diploma of ya. optician. Jadi mereka bisa lanjut kuliah optometris cuman 2 tahun. Itu. Hmm, oke. Iya. Tapi diplomanya itu harus Di kalau nggak sana salah ya. ya silabusnya harus yang British. Jadi British Oh, British ophthalmic apa tuh gitu. ya. Jadi di Jadi Malaysia itu memang kan mereka penyetaraan British. juga ya. Iya, Hmm. seperti itu. Tapi boleh dicek, ini lumayan bagus sih kalau misalnya bisa D3 Indonesia lanjut ke Malaysia. Kayaknya bisa sih harusnya. Ya, karena memang kan kompetensinya beberapa hampir sama sebetulnya. Iya, Nah, kalau bahasa yang dipakai di sana, Kak, pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris? bahasa Perkuliahan. Inggris. Ya, Full. satu lagi itu Inggris, full bahasa Inggris. Kalau ujian? Bahasa Inggris juga. Jadi harus full Oh, bahasa iya, Inggris. oke. Dosen-dosennya juga dari luar negeri juga, ada yang dari India, Oh, iya. seperti itu. Ya. Kalau di Ukrida itu Miss Prema biasanya, ada Miss Ami itu yang pernah. Cuman mereka tuh kalau nggak salah di mana ya? Di UKM kalau nggak salah. Oh, UKM. Bang, UKM kalau kalau yang di Ukrida itu yang di Jakarta nih. Cuman masih D4, kita masih terbatas di D4. I see. Betul banget. Ada yang nanya Ada. lagi? Kak, Ada kompetensi apa yang membedakan antara RO dan optometri di Malaysia katanya? Oke, ini cukup obvious ya. Jadi RO basically optician. Jadi mereka itu anggapnya optician as ahli kacamata. Jadi mereka specialize. Mereka dipersiapkan untuk specialize in kacamata saja. Dan contact lens. Tapi kalau contact lens itu mereka harus mengambil sertifikat lagi untuk prescribing contact lens. Jadi di situ cukup ketat. Nggak semua orang bisa pakai contact lens. Jadi orang misalnya customer datang ke shop, nggak bisa tuh langsung kasih dia mau powernya berapa, dia mau bebasnya berapa. gitu ya. Nggak boleh. Jadi mereka tetap harus menjalani namanya fitting. Oke. Itu. Nah, untuk RO sendiri kompetensinya pasti beda ya. Mereka itu lebih paham dengan apa yang namanya lensa-lensa yang dibutuhkan apa. Mereka lebih paham. Jujur mereka bagus banget pengetahuan tentang lensanya. Tapi kalau untuk optometri sendiri di situ alih mata. Jadi mereka
Makanya mereka bilang dokter mata, ahli mata seperti itu di Malaysia. Jadi ke klinisnya ya gitu ya Kak Jem. Kalau Klinisnya. optometrinya banyak ke klinisnya. Betul. Jadi kita itu berkonvensi untuk diagnosis penyakit mata, terapi, treatment seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kita tetap bisa prescribe kacamata. Kacamata ya. Dibantu dengan optician seperti itu, dibantu optician untuk pembelian lensanya. Kalau misalnya kita nggak terlalu paham ya. Tapi tetap waktu di kuliahan ada belajar tentang lensa juga. Cuman nggak banyak. Oh ada lensa juga gitu Kak Jem. Ya, jadi kita udah belajar aging, aging juga ada, lensa juga, tapi nggak terlalu banyak sih. Lebih banyaknya lensa-lensa terapi seperti itu. Ya. Oke. Kontak lens. Ya, banyaknya seperti itu sih. Keren ya, luar biasa memang ya, pengalaman. Ya memang kalau di Indonesia kan kita masih terbatas ya. Kadang di optik juga kan kita bisa order. Kebanyakan bahkan di lensa kontak aja kan di kita tuh masih bisa ya pesan tanpa periksa itu kan ya. Iya, Jadi bisa pesan ini dong diameternya segini. Biasanya kan di kita masih gitu ya. tuh. Karena memang ya karena percampuran itu kan antara refraksi sama optician kan. Nah, baru-baru juga kan walaupun kita sekarang udah ganti optometri ya di beberapa perguruan tinggi, tapi tetap masih kental gitu Kak. Ya berkaitan dengan ya edging yang ya dispensing ya kalau di Indonesia namanya masih tetap ada. Karena jadi kita tuh udah berubah optometri tapi ternyata tetap facet gitu ya. Facet potong lensa itu nih. Betul. Edging. Jadi merangkap seperti itu. Jadi kita tuh udah berubah atau masih refraksi gitu, kayaknya masih bingung. Ya bahkan di permen aja kan ya di Permenkes kita masih belum muncul. Betul banget. Itu yang disayangkan. Itu benar-benar. Ya makanya memang kan banyak kan dari kita kan ada yang studinya keluar ya. Nah kalau nggak salah itu Bu Pairus itu dari Medan sih. Beliau tuh ya S1-nya di Filipina kalau nggak salah. Sekarang udah tua kayaknya. Ya silakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan optometri di Malaysia. Ini kita masih bersama Kak James William dari tadi ya. Dari tadi. Yang sekarang sedang berada di Bali. Nah Kak James di Bali sembari nyari kerja atau memang lagi main aja nih? Kebetulan kerja juga di sini. Oh. Jadi aku di optik. Kerja di Mason Mata kalau tahu. Oh, Mason Mata. Iya. Ini nih Mas itu siapa? Bang Ajid Sanjaya ya. Dia masuk gitu. Jadi itu. Oke. Itu kan manufacture sendiri itu frame-nya. Jadi mereka. Iya. Itu saya kemarin sempat kontak tuh sama itu Jadi, Bang Ajid ya. Saya join ke Mason Mata itu karena interested sama handmade mereka seperti itu. Oke. Jadi pengen buat tahu. Sendiri kan ya. Keren ya. Iya, keren. Oke. Oh, pantesan. Di situ kan yang saya tahu tuh kenalan tuh ya Maison sama Sunset Eyewear. Oh ya, Sunset. Ya, lumayan. Sunset juga lumayan ya. Sunset terkenal banyak itunya. Tapi memang kalau itu yang kacamata buatan sendiri itu Maison tuh jagonya. Betul banget. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Ini kalau yang di Ukrida kan D4 secara kewenangan dan kompetensinya sama dengan D3 ROK, apakah sudah ada regulasi? Oh, ini mah regulasi. Nah, kalau secara regulasi memang di Indonesia sendiri kita terbatas masih refraksionis garis miring optometris, Kak. Memang di kita itu masih seperti itu. Bahkan di Undang-Undang Kesehatan ya yang terbaru kemarin, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tuh tahun 2023, kita tetap refraksionis garis miring optometris gitu. Oke, karena kan kebanyakan banyak yang ahli media RO kan, masih banyak yang AMD RO. Jadi di Undang-Undang Kesehatan juga kita masih refraksionis garis miring optometris. Jadi secara kewenangan sebetulnya kalau secara ya kita lihat di kurikulum ataupun di materi-materi yang disampaikan sama kalau di kita. Ya, mungkin D4 ya yang kemarin yang saya tahu D4-nya lebih ke arah ya seperti tadilah ada pemahaman tentang klinisnya sedikit. Betul banget. Nih Kak James, boleh tahu alasannya kenapa milih kuliah di Malaysia? Oh ini ada lagi yang tanya. Kayaknya baru masuk.
Oke, tadi aku udah jawab sih sebenarnya, cuman aku jawab lagi. Jadi, jadi waktu saya mau daftar optometris itu di Indonesia belum ada jurusan ini. Aku seperti itu. Jadi yang paling dekat itu di Malaysia. Malaysia. Ya. Soalnya nggak mau D3 ya, Kak James. Eh, D3 kan soalnya ada Aromedan ya, Aromedan ada, ada kan ya. Tapi ada. Cuman terbatas ya, masih terbatas memang D3 ya. cuman kan kata ya orang tua ya juga ada support dari orang tua bilangnya ya Betul. langsung ambil satu aja gitu. Seperti itu sih. Supaya ada peningkatan juga kan ya, atau pengembangan untuk nanti ya, untuk nanti di. Betul Tapi banget. Kak James ini aslinya dari Medan, Medan. kuliah di Malaysia, kerja di Bali. Betul. Oke, keren, keren, keren. Terbang-terbang Keren, nih. luar biasa nih. Luar biasa teman-teman, ini bisa jadi motivasi nih. Teman-teman yang memang mau lanjut kuliah ya, mau lanjut di kuliah di luar negeri, terus memang kembali lagi ke Indonesia untuk mengembangkan karir di kita. Itu salah satunya ini ada Kak James. Betul Jadi banget. tutor ya, bisa jadi tutor. Tapi memang Hopefully. ya memang betul tadi Kak James yang disampaikan, memang harusnya optometri sama refraksi itu memang harus udah ada perbedaannya. Karena refraksi optisi kan lebih banyak ke lensa ya, ke edging Yes. gitu kan, dispensing. Sementara yang kita tahu optometri itu lebih ke klinis ya, binokuler, kemudian Betul banget. kontak lens ya, dan refraksinya ada penekanan-penekanan ke sana. Tapi untuk kolaborasi dengan ophthalmologist atau dokter mata di sana gimana Kak James? Apakah ada bentuk kolaborasi itu? Ada Ya, contohnya banget. Jadi kerjasama. jadi jadi sesama ophthalmologist sama optometrist di Malaysia mereka saling respect ya. Mm-mm. Jadi mereka itu saling respect. Jadi mereka nggak ada anggapan oh gue ini ophthalmologist, lu optometrist Lebih doang, nggak tinggi ada. gitu ya. Jadi mereka nggak ada seperti itu. Jadi Oke, job scope mereka masing-masing ada. Jadi kalau misalnya optometrist yang uh, praktis di eye specialist, mm-mm. pastinya kan mereka itu bakalan kerja sama ophthalmologist juga. Jadi Betul. basically semua preliminary assessment kayak assessment awal itu semua Oke. dilakukan optometrist, even psychoplegic refraction kalau tahu. Oh, Ya, itu psychoplegic sama refraction itu kita juga, sama optometris juga. ya itu harus dilakukan Nah, oke, optometrist. oke. Jadi masalah vision, masalah eye test, mesin-mesin semua itu udah dilakukan optometris. Jadi optometris itu Oh, nggak boleh megang ini lagi. Jadi mereka tugasnya itu cuman consult surgery itu saja. oke, oke. Consult surgery itu saja. Jadi Kalau diagnosis. diagnosis, Jadi oke. diagnosis awal itu memang harus optometris. Seperti Hmm. itu. Keren, Jadi tapi keren ya. ya seperti itu. Kalau di kita kan, kita biasanya kan cuma visus ya. Visus, refraksi kan ke dokter. Kalau di Iya. kita kan memang masih terbatas ya. Ya karena mungkin berhubungan dengan ya pendidikan juga ya. Berarti gelarnya B Optom gitu ya, Yes, Kak James? bioptom. Bioptom, yes. B Optom ya. Iya, Kalau bioptom. Hons, kalau Honsnya itu apa? Hons itu uh, kurikulumnya Inggris kalau nggak salah. British Oh, ya, kurikulumnya British. Jadi kalau lulusan-lulusan yang ada di UK semua bakal ada Hons-nya, HONS seperti itu. oh. Jadi kurikulum Tapi semua mata kuliah, semua bahan-bahan pembelajarannya tetap ngikutin stepnya di UK. Itu. oke. Berarti itu melekat juga di gelar gitu ya, Kak James? Mereka digelar juga seperti itu. Keren, keren, keren. Ya, pantesan menggunakan bahasa internasional ya, nggak bahasa Malaysia tuh. Iya, harus. Tapi selain Seperti itu. Fakultas Kesehatan, ada juga jurusan lain, Kak James, di Segi. Ada. Jadi di kampus saya itu ada banyak jurusan sih. Even engineering, Hmm. eh, ada engineering itu banyak. Jadi mereka ada electro engineering, civil engineering, eh, bisnis juga ada, Hmm. manajemen, full deh banyak sampai sampai
PhD juga ada PhD. Oh, PhD S3 untuk ya? S3 untuk bisnis juga ada. Jadi kampus saya tuh juga lumayan gede ya. Seperti itu. Oke. Segi ya. Segi University ya. Oke, mantap, luar biasa. Nah, kemarin boleh di-spill Kak James, skripsinya ngambil tentang apa nih? Oke, skripsi saya tuh lumayan panjang ya. Oke, judulnya visual field and visual neglect in post-stroke patient Waduh, in Malaysia. Panjang banget. Jadi berapa kalau orang? aku translate ke Indonesia, jadi aku translate ke Indonesia itu jadinya visual field di bahasa Indonesia itu lapangan penglihatan ya. Iya. Lapangan penglihatan dan pengabaian penglihatan di pasien yang sudah pernah kena stroke. Yang stroke ya. Jadi tugas aku waktu itu harus nyari berapa banyak presentasi orang-orang yang punya gangguan mata ini di di stroke gitu ya. Yang stroke. Jadi aku harus visit stroke center bolak-balik 6 sampai 7 kali seperti itu. Satu stroke center atau beberapa? Karena kan susah mungkin ya. Jadi aku waktu itu ada 3 stroke center. Iya. Keren. Jadi aku ada berapa orang itu Kak James? Total yang respondennya. Subjek aku itu kan aku ngambilnya kualitatif ya, bukan yang survei. Jadi subjeknya lebih sedikit. Ya, subjek aku itu cuma 23 orang. Terus mereka itu harus ada gangguan ini. Harus ada gangguan penglihatan ini, seperti itu. Ya, basically. Luar biasa. Ya, itu pasti susah tuh memang nyari pasiennya. Ya kalau kuantitatif kan lumayan banyak ya. Susah banget. Oke Kak James, karena sudah hampir 1 jam kita bersama, nah mungkin sebelum kita tutup ada closing ataupun message ya, statement atau closing statement dari Kak James untuk memotivasi teman-teman kita ya online. Karena nanti izin mungkin Kak James saya share di reels kita ya untuk live kali ini. Boleh banget. Ya silakan Kak James. Oke, untuk closingnya mudah-mudahan optometris di Indonesia makin maju, bisa nyaingin yang di luar juga. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen kuliah, yang tertarik untuk kuliah di luar Malaysia, pilihan yang terbaik, recommended banget. Biaya kuliahnya juga dibandingin sama luar negara seperti Kanada, Australia masih oke lah, masih affordable. Boleh coba tanya-tanya ke agensi yang ngurusin siswa-siswa ke luar negeri kalau interested. Seperti itu. Tapi basically optometris di Indonesia makin maju deh. Oke, amin. Ya, oke, terima kasih Kak James. Sekalian closing statement tadi menutup juga perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini. Dan saya sendiri mengatasnamakan dari agen media optometri ya, Kak James ataupun founder di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Kak James ya, mungkin selama kemarin ya kita chatan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan memang bermanfaat juga untuk Kak James nantinya dan bisa mengembangkan karir di Indonesia. Terima kasih banyak Kak James dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton. Jangan lupa nanti yang ketinggalan ataupun yang baru gabung nanti teman-teman bisa putar aja di reels kita ya. Ya baik, sekali lagi terima kasih Kak James. Yuk, sama-sama. Ada yang baru gabung ya. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lah insya Allah untuk di beberapa event ya. Baik, mudah-mudahan. Ya, Thank you, bye. Ya, selamat sore, terima kasih.